Sudah nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-mu'takifat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, fa akhbirni anil ihsan. Kemudian seorang laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu makna ihsan? Apa itu makna ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, berbuat baik, beramal soleh kepada Allah dengan menghadirkan rasa bahwa kamu melihat Allah. Ya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu belum mampu menghadirkan rasa tersebut, yakni belum mampu menghadirkan rasa bahwasanya Allah, kita merasa melihat Allah, maka hadirkanlah rasa bahwasanya Allah melihat kita. Itu adalah ihsan. Jadi agama Islam itu kumpulan dari 3 unsur, 3 bagian. Yang pertama adalah Islam. Islam ini adalah syariat-syariat yang ada dalam fikih. Karena syariat itu menjadi ukuran, menjadi indikasi, menjadi tanda bahwasanya kita itu patuh dan taat. Di dunia saja, setiap orang yang tinggi, jika ingin tahu bawahannya itu taat atau tidak, dia memberikan peraturan. Pondok lebih tinggi dari santri. Untuk tahu santrinya taat, pondok membuat peraturan. Wajib masuk kelas, wajib bersih-bersih, harus berbahasa Arab. Itu untuk menunjukkan ketaatan. Karena ketaatan itu walaupun awalnya itu terpaksa, tapi lama-lama dia tetap akan menghasilkan sebuah kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan, keterpaksaan itu akan hilang. Dan kebiasaan yang baik itu akan menghasilkan karakter yang baik, struktur masyarakat yang baik, walaupun awalnya paksaan. Tidak ada masalah. Ya. Awalnya paksaan tidak ada masalah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga menjadikan syariat untuk mengetahui mana hamba yang taat dan mana hamba yang membangkang. Memberikan syariat. Ya. Walaupun awalnya terpaksa, tapi ketika syariat sudah menjadi kebiasaan, sudah berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan, kemudian menjadi perilaku, menjadi sifat, menjadi karakter. Jikalau karakter itu terjadi di orang yang jumlahnya banyak, maka itu akan membentuk masyarakat yang berkarakter, masyarakat yang beradab, masyarakat yang teratur, yang rapi, yang baik, yang soleh. Ya, maka terjadilah kemakmuran di muka bumi ini. Maka Allah memberikan kita Islam itu syariat, yang mana dicontohkan dalam hadis ini dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan seluruh syariat yang selain itu semua. Kemudian yang kedua, agama itu juga iman, kepercayaan hati, keyakinan hati. Ya, karena Islam saja tanpa iman namanya munafik. Sholat tapi hatinya ingkar sama Allah. Sholat tapi pikirannya mengingkari hari kiamat.
KTP-nya Islam tapi tidak percaya ada malaikat. Ya, KTP-nya Islam, mengakunya Islam, tapi dia nggak mau mengamalkan Al-Quran dan hadis dan isi-isi yang ada di kitab fikih. Ini munafik. Makanya berislam saja tidak cukup, harus berislam dengan iman. Pikirannya nggak boleh liberal, pikirannya nggak boleh sesat, pikirannya nggak boleh sekuler, ya. Pikirannya tidak boleh anti Tuhan, anti syariah, anti Nabi, ya, nggak boleh. Jadi amalannya, syariatnya, Islamnya jalan, tapi hatinya juga penuh dengan rasa iman terhadap rukun iman yang 6. Kemudian iman Islam itu tidak cukup, harus ada ihsan. Karena ihsan inilah yang menjadikan syariat itu menghasilkan buahnya. Ya, dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disyariatkan puasa biar kamu takwa. Puasa yang seperti, kalau hanya puasa itu Islam. Puasa yang bagaimana yang bisa menjadikan kita bertakwa? Puasa yang dibarengi dengan ihsan. Kita berpuasa tapi di satu waktu kita takut kalau kita maksiat pas puasa karena kita merasa Allah melihat kita. Ya, kita puasa tapi kita takut untuk berdusta atau berbohong karena sambil kita puasa kita merasa Allah mengawasi kita. Kalau puasa kita ada maksiatnya nanti Allah nggak menerima puasa kita. Jadi puasanya hanya lapar saja. Nah, Islam dan iman yang disertai dengan ihsan itu akan menghasilkan hikmah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Tapi kok banyak sholat tetap berbuat mungkar? Karena sholatnya hanya sholat dengan Islam, belum sholat dengan ihsan. Kalau sholat dengan ihsan, sholatnya khusyuk. Nah, gitu. Berdoa itu syariat, itu Islam. Tapi berdoa dengan menghadirkan nama Allah, dengan nangis, dengan takut, dengan penuh harap, itu adalah berdoa dengan Islam dan dengan ihsan. Nah, seperti itu. Jadi ihsan ini yang akan mengeluarkan khasiat dari ibadah yang ada di dalam Islam ini. Khasiat puasa, khasiat zakat, khasiat sholat, khasiat wudhu, khasiat akikah, khasiat udhiyah, khasiat apapun dari syariat. Ya, jadi setiap syariat itu kan mesti ada hikmahnya. Lah, hikmah ini bisa terwujud apabila syariat tadi dilakukan dengan ihsan. Nah, itu dia. Jadi agama itu adalah gabungan dari iman, Islam, dan ihsan. Kemudian malaikat Jibril yang menyamar menjadi dalam wujud seseorang manusia bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, kabarilah aku tentang hari kiamat. Karena hari kiamat itu rahasia Allah. Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minasail. Yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Ya, maksudnya Nabi Muhammad tahu malaikat Jibril itu adalah pembawa wahyu dari Allah yang banyak diamanai oleh Allah untuk memberikan kabar tentang yang gaib. Tentu jenengan lebih tahu tentang kiamat daripada saya manusia. Maka Nabi tidak tahu. Di sini adalah adab bahwasanya kita kalau ditanya dan tidak tahu harus mengatakan tidak tahu. Sebagaimana Nabi ditanya tentang kiamat tidak tahu, ya jujur mengatakan saya tidak tahu. Seperti itu. Nah, ini hikmah yang bisa diambil dari hadis ini. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya sudah, kalau hakikat kiamat jenengan tidak tahu wahai Rasulullah, ciri-cirinya sajalah apa? Nah, jadi ciri-ciri kiamat sudah dekat itu apa? Beliau mengatakan,
antalidal amatu robbataha. Seorang anak melahirkan seorang budak melahirkan tuannya. Tentu ini di zaman sekarang kita tidak akan paham istilah ini, karena ini istilah di zaman itu ketika perbudakan masih berlangsung. Jadi kalau ada budak perempuan, kemudian budak perempuan itu melahirkan anak dari majikannya, tuannya, maka budak perempuan anak dari majikannya tadi merdeka, tidak budak, walaupun ibunya budak. Ini maksudnya apa? Akan terjadi perbudakan. Jadi bisa juga ya, salah satu makna dari hadis ini, salah satu ciri kiamat itu nanti akan ada perbudakan lagi. Nah, bisa juga itu. Ada yang menafsirkan antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan majikannya, banyaknya kedurhakaan. Nah, jadi ibu kok malah yang lahirkan majikan, maksudnya gimana? Maksudnya anak itu merendahkan orang tuanya. Nah, itu ada yang menafsirkan itu. Jadi salah satu ciri kiamat itu sudah dekat adalah maraknya kedurhakaan. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Orang yang enggak punya sandal, orang penggembala kambing, orang yang pakaiannya minim, orang yang fakir menjadi orang yang kaya raya. Fenomena banyaknya orang fakir menjadi kaya ini juga menunjukkan akhir zaman. Ingat, bukan berarti orang yang fakir jadi kaya itu dosa, nggak ada hubungannya. Jadi seperti saya mengatakan, dalam sehari-hari kita mengatakan gini, apa tandanya kalau ustadz itu datang? Tandanya terdengar suara motor, terus pintu gerbang itu ada bunyinya krek gitu. Nah, jadi tanda itu tidak menunjukkan sesuatu itu baik atau buruk gitu. Ya, seperti itu. Kayak itu. Tanda yang pertama kan terjadi kedurhakaan. Itu buruk atau baik? Buruk. Bukan karena dia tanda kiamat. Karena durhaka memang dilarang di syariat. Bukan karena tanda. Ya, kayak dalam hadis dikatakan, ciri-ciri orang Khawarij itu biasanya suka membotak kepalanya. Ciri-ciri orang Khawarij dalam hadis ada itu. Bukan berarti kalau membotak kepala itu buruk. Justru membotak kepala itu adalah sunnah ketika haji dan umroh. Nah, jadi bukan berarti fakir menjadi kaya itu hal yang tercela, bukan. Tapi ini ciri-ciri yang menunjukkan kiamat sudah dekat. Kemudian tsumman talaqa, kemudian malaikat Jibril yang menyerupai manusia tadi itu pergi. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kamu tahu nggak siapa yang tadi datang?" Kata Sayyidina Umar, "Saya nggak tahu Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam." Saya nggak tahu siapa dia. Qala, Nabi bersabda, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Tadi itu adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kita agama. Maka agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Hadis yang nomor 3. Nah, kita masuk ke hadis yang nomor 3. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu
anhuma dari putranya Sayyidina Umar yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa. Ini sama seperti hadis yang sebelumnya, ya. Seperti hadis yang sebelumnya, yang nomor 2. Kemudian hadis yang nomor 4, karena tadi sama ya, jadi kita lanjutkan saja. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah berbicara kepada kami Rasulullah, dan Rasulullah itu jujur dan benar omongannya. Jadi shadiq itu jujur dalam ucapan, masduq itu benar apa yang diucapkannya. Jadi diri Rasulullah itu jujur dan apa yang Rasulullah sampaikan itu juga benar. Nah, ini juga salah satu konsekuensi syahadat. Ketika kita bersyahadat, kita harus yakin dan percaya dengan apa yang Rasulullah syariatkan. Ya, harus kita yakin percaya. Yang haram kita yakini haram. Yang wajib kita yakini wajib. Yang sunnah kita yakini sunnah. Yang makruh kita yakini makruh. Yang boleh kita yakini boleh. Jangan yang boleh dibilang haram. Jangan yang boleh dibilang wajib. Yang boleh ya boleh, nggak wajib nggak haram. Nah, itu konsekuensi kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba utusan kekasih Allah. Syahadat yang sisi kedua. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Jadi kita manusia ini awalnya itu adalah berupa setetes air, nutfah. Apa yang kita ambil dari hakikat ini kedokteran juga membenarkan, sains membenarkan, asal manusia ini sebelum menjadi manusia adalah di dalam kandungan rahim seorang ibu, dan itu bermula dari yang namanya air mani, nutfah. Hikmahnya adalah kita tidak boleh sombong. Kita ini hanya seorang makhluk yang awalnya hanyalah setetes air yang hina. Kita ini sangat lemah, kita ini sangat rendah, maka konsekuensinya kalau tahu kita ini lemah dan rendah dan asal kita adalah ma'in mahin, air yang mungkin kita itu kadang jijik melihatnya, itu asal kita, sehingga kita tunduk bahwasanya kita ini benar-benar makhluk, kita ini pasti ada yang menciptakan, maka kita tidak maksiat, maka kita menjalankan syariat, maka kita tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini hikmah yang kita yakini ketika asal kita hanyalah nutfah. Kemudian tsumma yakunu alaqah mithla dzalik. Kemudian manusia itu di dalam rahim berubah menjadi setelah berupa nutfah ataupun setetes air menjadi alaqah, segumpal darah. Dan darah itu juga hal yang kotor, darah itu. Ya, kalau kita kena darah pakaian kita cuci. Kalau ada darah di kulit kita bersihkan. Ya, dan darah itu juga haram walaupun dari hewan yang halal. Ayam halal, sapi halal, kambing halal, tapi darah itu haram dan najis. Nah, kita ini dari segumpal darah, sempat menjadi segumpal darah. Kemudian alaqah kemudian menjadi mudghah, segenggam daging, sepotong daging. Ya. Bayangkan
hanya dari setetes itu bisa menjadi kulit, kuku, gigi, tulang, mata, rambut. Ini sangat tidak masuk akal manusia. Artinya manusia nggak bisa menciptakan seperti itu. Ya. Dan mani itu apabila ditaruh di ruangan selain rahim itu juga tidak akan menjadi apa-apa. Dia hanya sebuah zat cair sebagaimana zat cair yang lain, akan meresap di tanah, akan kering, akan hilang dengan angin dan seterusnya. Tapi kok bisa menjadi seperti kita? Ini tidak mungkin manusia. Ya, ini dalil bahwasanya ada Allah. Ya, ini nggak biasa ini. Ini kita harus menggunakan akal kita untuk memikirkan ini. Ya. Kemudian Tsumma yursilullahu ilaihil malak, kemudian Allah mengutus malaikat. Untuk apa? Untuk meniupkan yang namanya ruh. Apa itu ruh? Nyawa. Hadirin, hadirat, ya para ibu-ibu ya yang dimuliakan Allah. Kita ambil contoh yang paling mudah. Kuku. Kita selama masih hidup, mau tidur selama apapun, gak akan semut itu mengerumuni kuku kita. Tapi coba, potong kuku, kemudian taruh di tempat, berapa menit langsung dikerumuni semut. Karena ada nyawa. Tapi ketika nyawa ini keluar, kita di dalam kuburan, hewan itu langsung menggerigiti kita semua. Ini nyawa. Sebuah rahasia Allah yang kita nggak tahu kayak apa bentuknya. Ya. Bayangkan kalau kita nggak ada nyawa, kita tidur itu udah hewan itu pada di muka kita, di perut kita, tikus mendekat, semut menghubungi kita. Tapi gara-gara ada nyawa, kita nggak dikerumungin oleh semut dan seterusnya. Ya. Jadi ini ruh nyawa ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan Allah menentukan bagi orang itu sejak ada di kandungannya itu sudah mentakdirkan 4 hal. Rizkinya, matinya kapan, dan dia akan menjadi orang yang masuk surga atau masuk neraka. Itu sudah ditentukan. Tapi ini ranahnya Allah. Takdir itu adalah ranah Tuhan. Hadis dan Quran mengajarkan tentang takdir untuk diimani, bukan untuk dipikirkan. Maka siapa saja yang mencoba mengarungi dalamnya lautan takdir, dia pasti akan tersesat dan pasti akan stres, karena bukan ranah manusia. Ya. Orang yang selalu memikirkan takdir, kan rezeki sudah ditentukan. Kenapa saya kerja? Kan mati sudah ditentukan. Ya, ngapain saya menjaga diri saya? Toh juga matinya saya udah pasti tanggal sekian. Orang yang memikirkan takdir terlalu dalam, pasti dia akan stres dan hidupnya tidak akan karuan dan tidak ada hal positif yang bisa dia lakukan. Takdir hanya untuk diimani, karena itu ranahnya Tuhan. Logikanya, seorang karyawan pabrik yang mana skillnya kita anggap pabrik baju, dia hanya karyawan yang tugasnya melipat dan mensetrika baju. Dia hanya lulus SMA, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komputer, nggak bisa ilmu manajemen, nggak bisa ilmu keuangan, nggak bisa ilmu akuntansi, nggak bisa ilmu hubungan masyarakat, nggak bisa ngomong dengan baik. Dia karyawan tugasnya ngelipat baju dan nyetrika. Disuruh menjadi direktur atau direksi perusahaan yang mana tugasnya adalah berhubungan dengan negara lain, mendatangkan barang, menghitung uang, tentu perusahaan itu akan langsung hancur. Karena seseorang bekerja tidak di atas tupoksinya, tidak di atas tugasnya. Logikanya seperti itu. Orang ini kalau cuma melihat gajinya direktur besar,
Dia ketika melihat gajinya direktur besar di awal saja, ketika dia jadi direktur langsung stres, bisa-bisa bunuh diri, bisa-bisa dia malah jadi gila karena dia disuruh bahasa Inggris, disuruh laptop, komputer, disuruh nulis, disuruh ngitung, disuruh iklan, pemasaran, yang mana dia nggak pernah belajar mendengar kata itu, nggak pernah, karena dia faknya di menyetrika dan melipat baju. Nah, jadi ketika dia di situ dia akan hancur. Sama. Takdir itu adalah rahasia Tuhan. Rahasia Allah. Ketika kita kok main-main masuk karena takdir, kemudian kita macam-macam, ngapain saya sholat, toh juga sudah ditentukan saya. Nah, mengaitkan aktivitas dia dengan takdir yang mana bukanlah dia hidupnya akan hancur tidak karuan. Pasti. Karena dia masuk bukan pada ranah dia. Seperti itu. Jadi takdir itu adalah rahasia Allah. Kemudian fawallahilladzi la ilaha ghairuh inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu ahlil kitab fayamalu bi amali ahlil fayadkhulha. Ini gini. Ada orang seumur hidupnya sholat, sebelum mati malah murtad. Maka sholat 70 tahun hilang gara-gara murtad yang cuma 1 hari. Juga terkadang ada orang seumur hidupnya Kristen, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, ateis, seminggu sebelum meninggal mendapatkan hidayah Islam, ya akhirnya dia masuk Islam. Jadi ini maksudnya apa? Jangan pernah kita meremehkan amalan soleh sekecil apapun, karena sekecil-kecil amalan soleh, jikalau kita mati dalam keadaan amal soleh, maka kita husnul khotimah. Karena mati kita didahului dengan amal soleh. Mati kita ketika amal soleh. Jangan meremehkan amal jelek, maksiat sekecil apapun. Karena seberapa lama kita berbuat amal soleh, tapi ketika kita berbuat amal maksiat, dan ternyata mati kita pas maksiat, itu menjadi indikasi kita mati dalam keadaan tidak baik. Seperti dalam hadis ini, seumur hidup soleh, pas mati malah kafir. Seumur hidup kafir, sebelum mati muslim. Maka kita tidak boleh meremehkan amal soleh sekecil apapun, dan tidak boleh meremehkan maksiat sekecil apapun. Karena bisa jadi di maksiat yang kecil itu kita mati berbarengan dengan itu. Seumur hidup mondok, seumur hidup ngaji, seumur hidup sholat, tapi matinya pas maksiat. Nah, seumur hidup itu maksiat, kemudian tobat bentar, kemudian berbuat amal soleh walaupun cuma dzikir, tapi matinya pas bareng dzikir. Nah, akhirnya akhiran yang mulia. Ya. Dan ini logis banget dalam sekolah, dalam mondok, dalam kuliah, dalam pekerjaan sehari-hari. Ya. Biasanya yang dilihat adalah tahun terakhir. Pas kelas 1 mungkin bahasa Arabnya jelek, tapi pas nihai hafalannya bagus, bacanya bagus. Yang kelas 1 gak dilihat, yang dilihat yang kelas nihai. Ya, kelas 1 nilai tertinggi, kelas 2 nilai tertinggi. Pas nihai sering kabur, sering dipanggil orang tua, nilainya mirah semuanya. Ya, hafalan Quran gak ada yang sampai target. Ranking 1, ranking 2 di kelas 1 gak dilihat, yang dilihat pas nihai. Ya. Ya, dalam keseharian pun itu berlaku gitu. Jadi ini bukan hal yang tidak masuk akal, ini sangat masuk akal sekali. Ya, jadi kita tidak boleh meremehkan amal soleh sekecil apapun, dan tidak boleh meremehkan amal maksiat sekecil apapun. Karena walaupun kita menganggap itu kecil, tapi kalau itu bertepatan dengan dicabutnya nyawa kita, itu menunjukkan arti yang besar. Mati
ketika amal soleh, mati ketika maksiat lah ini. Ya, jadi ini hal yang penting. Hadis yang nomor 5 diriwayatkan oleh Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu setelah Nabi wafat tidak pernah lagi menikah sampai beliau meninggal dunia. Dan beliau belum dikaruniai putra atau putri. Tapi tetap julukannya adalah Ummu Abdillah. Ya. Abdillah ini sebenarnya anaknya saudaranya Aisyah, yaitu Asma. Sayyidah Asma binti Abi Bakar, saudari dari Sayyidah Aisyah, itu punya putra namanya Abdullah. Jadi Abdullah itu sebenarnya ponaannya, ya kan? Ponaannya. Nggak ada masalah. Ummu Abdillah. Sayyidah Aisyah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membikin syariat baru, syariat yang tidak ada landasannya. Baru kalau ada landasan nggak ada masalah. Ya. Tapi bikin syariat yang nggak ada landasannya. Misal, sholat wajib ke-6, puasa wajib di bulan Sya'ban, mewajibkan puasa di Sya'ban, bukan nazar. Mewajibkan tapi nazar ada alasannya, ada landasannya, karena dalil nazar itu ada. Nah, tapi ini membuat syariat yang tidak ada landasannya sama sekali. Ya. Seperti gini, memahami Quran itu harus pakai usul fikih. Tapi sekarang orang Barat memasukkan ilmu Barat ke negara Islam, memahami Quran dengan ilmu hermeneutika, menafsirkan Quran dengan keadaan sosial. Jadi Quran ditafsirkan dengan budaya. Dan ini dilakukan oleh seorang warga Suriah yang divonis oleh banyak ulama itu murtad. Aurat itu ditafsirkannya dengan budaya. Aurat itu adalah sesuatu yang orang malu. Jadi kalau di Bali itu orang pada pakai bikini, itu nggak ada malu. Malu itu kalau nggak pakai kain sama sekali. Nah, maka auratnya adalah yang malu itu. Kalau yang nggak malu bukan aurat. Ya. Kalau di Arab, ya, kalau buka muka itu malu, maka muka aurat. Kalau di sebagian daerah Jawa, malu itu apabila tidak pakai pakaian atas dan pakaian bawah. Kelihatan muka, rambut, tangan, kaki, nggak ada masalah. Jadi aurat itu ditafsirkan dengan keadaan masyarakat. Nah, ini di syariat dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nggak tahu tafsir maka kaidah ilmu tafsir. Nggak tahu hadis kaidah ilmu hadis. Nggak tahu fikih kaidah ilmu fikih. Dia membuat kaidah baru, menafsirkan Quran, hadis dan fikih dengan budaya. Ini namanya kesesatan. Membikin-bikin di dalam agama yang nggak ada di agama. Nah, ini nggak boleh, ini haram. Ya. Tapi misalkan sekolahan di zaman Rasul nggak ada, jadwal kajian rutin di zaman Rasul nggak ada, ya kan? Pondok di zaman Rasul nggak ada. Tapi perintah mencari ilmu ada. Perintah baca Quran ada. Maka itu tidak dinamakan membikin-bikin yang tidak ada landasannya, karena landasannya ada. Perintah baca Quran, perintah belajar, perintah bertanya. Paham? Adapun pondok sekolahan itu merapikan agar menjadi tertib, administrasi dan teknis saja. Jadi bid'ah yang haram adalah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada landasannya dalam agama.
mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama yang tidak memiliki landasan agama. Jadi kata kunci yang pertama, sesuatu yang di dalam agama. Tafsir, hadis, itu kan sesuatu dalam agama. Ya kan? Jadi ketika dia membuat kaidah tafsir sesuai dengan masyarakat dan budaya, itu dia mengada-ngadakan sesuatu tentang agama. Yang kedua kata kuncinya, tidak memiliki landasan agama. Ya. Dalam agama, kalau mau tafsir, ya pakai kaidah tafsir. Kalau mau fikih, pakai usul fikih. Kalau mau hadis, pakai kaidah hadis. Tapi ini pakai kaidah budaya, nggak ada landasan dalam agama. Maka itu bid'ah yang haram. Sekolahan, pondok, nggak ada dalam zaman Nabi. Dan itu tentang agama. Tapi ada landasan agamanya. Maka bukan bid'ah. Ya, karena ada landasan agamanya. Seperti itu. Kemudian HP, mobil, motor nggak ada di zaman Nabi. Tapi dia bukan perkara agama, perkara dunia, maka bukan bid'ah juga. Bid'ah itu adalah perkara agama yang tidak ada landasan dari agama. Nah itu. Kalau perkara dunia, nggak bid'ah. Kalau perkara agama, tapi ada landasan agama, nggak bid'ah juga. Jadi harus ada dua. Perkara agama yang tidak ada landasan agama. Nah itu namanya bid'ah. Bid'ah yang dimaksud diharamkan di sini. Yang kita sering mendengar kullu bid'atin dolalah. Jadi itu dilarang. Dan itu penting untuk kita tahu. Karena zaman sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang mengatasnamakan Islam padahal dia tidak. Seperti pemahaman liberalisme, pemahaman yang menuhankan akal dan kebebasan, pemahaman sekularisme, pemahaman yang memisahkan antara agama dan kehidupan bermasyarakat. Misalkan, ya kita kalau di rumah berhubungan dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan ini, ya pakai hak asasi manusia yang ditulis oleh PBB dong, nggak ada masalah. Ya kalau mau tentang Islam, ya Islam itu cuma ketika kita sholat saja. Kalau kita sama istri sama anak nggak perlu pakai Islam. Kalau kita sedang bekerja di kantor nggak perlu pakai Islam. Kalau kita di pasar jualan nggak perlu Islam. Islam pas di masjid saja. Nah ini pemahaman mengatasnamakan Islam, tapi nggak ada landasan dari Islam. Karena landasan Islam mengatakan masuklah di Islam itu secara keseluruhan. Keseluruhan artinya di rumah, di masjid, di pasar, di kelas. Nah, jadi dia pemahaman yang memisahkan antara agama dengan kehidupan bermasyarakat. Ini mengatasnamakan agama, tapi nggak ada landasan agama. Berarti pemahaman yang bid'ah. Paham ya? Seperti itu. Maka kita harus tahu. Kalau ada pemahaman yang nyeleneh, mengatakan Islam itu di masjid saja. Mengatakan manusia itu bebas ya karena punya akal. Islam itu menganjurkan kebebasan. Jadi tidak apa-apa kita kadang-kadang maksiat, nggak apa-apa. Karena memang Islam itu menyuruh kita berpikir dan berpikir itu bebas. Jadi mengatasnamakan Islam, padahal Islam itu artinya adalah berserah diri. Berserah diri artinya bebas tapi ada batasannya. Berarti kalau ada pemahaman yang membolehkan bebas sebebas-bebasnya, nah itu berarti bid'ah. Maka ini penting para adik-adik terutama yang masih muda, masih mondok, yang apalagi yang kuliah, sekolah, ya kalian kuliah tidak ada masalah untuk mencari ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah, atau untuk mencari nafkah yang wajib untuk hidup, atau untuk membantu orang tua atau kakek atau nenek atau anak. Itu hal yang baik dan berpahala. Tapi hati-hati dengan pemikiran yang menyebar di sekitar kita yang tidak ada landasan agamanya dan mengatasnamakan agama. Nah itu. Ya seperti yang biasanya datang dari barat. Datang dari orang ateis. Datang dari orang kafir yang benci dengan Islam. Orang kafir yang tidak toleran, orang kafir yang memang menyerang Islam.
Nah itu. Jadi itu bid'ah yang berbahaya karena dia bisa merusak pikiran. Kalau pikirannya rusak, maka dia juga akan kelakuannya akan rusak juga. Nah, saya akan ada satu kisah. Ini kisah nyata. Saya langsung mendengarkan dari guru saya. Guru saya ini ya seorang ustadz, seorang yang pendidik yang bijak juga. Secara pendidikan juga doktor dalam bidang ilmu Islam. Dan beliau yang mengunangani, yang menangkap ya seorang yang berbuat jelek. Nah, ada seorang mahasantriwan atau santri ya. Padahal dia sudah mondok mungkin hampir 10 tahun. Sampai dia pernah jadi ustadz juga ini santri ini. Ya. Ketahuan tidak hanya pacaran, sampai membooking kamar, ya. Padahal belum nikah. Itu maksiat, dosa besar dan sangat jelek, secara agama, secara akal ataupun secara masyarakat. Tapi ada yang lebih ngeri dari itu. Ketika santri ini ditanya sama guru saya tadi, kenapa kamu melakukan itu? Ini kebebasan hak asasi manusia. Bayangkan. Seorang muslim, pernah ustadz, mondok hampir 10 tahun, pintar bahasa Arab, dan kemungkinan juga skripsi dia kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Inggris. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan hubungan yang haram ini, dia mengatakan ini kebebasan. Artinya pikiran dia sudah rusak. Hampir seperti seakan-akan menghalalkan. Dan ini kalau dia menghalalkan betulan bisa kufur ini. Nah, kenapa? Karena tercemari oleh pemikiran bid'ah dari orang-orang barat yang mengatakan standar hidup manusia ya akalnya. Agama itu pakai di masjid boleh. Keyakinan di hati agama boleh. Tapi kehidupan sehari-hari gak usah pakai agama. Ini kan pemikiran bid'ah yang berbahaya. Akibatnya dia menghalalkan hubungan yang haram. Dan ini tidak mustahil menyerang seorang santri atau santriwati, ustadz atau ustadzah. Karena kejadian yang saya dengarkan langsung dari guru kami itu terjadi di seorang yang pernah ustadz. Ya, ini jadi jangan meremehkan bid'ah pemikiran. Ini berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Hadis yang nomor 6. Ya, hadis yang nomor 6 diriwayatkan dari sahabat Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas. Halal itu jelas. Ya. Kemudian wa innal harama bayyin. Dan haram itu jelas. Artinya sesuatu yang haram disepakati. Homer, zina, menghina Quran, menghina Allah, menghina Tuhan, meninggalkan sholat, tidak puasa, riba, maksiat, ini LGBT, ini jelas, haramnya itu jelas. Orang alim maupun orang awam semua tahu. Tinggalkan. Jangan bohongi akal dan hati kecil kita yang menolak itu. Karena haram itu jelas. Halal juga jelas. Nikah itu halal. Jual beli itu halal. Makan nasi itu halal. Minum itu halal. Halal itu lebih banyak. Halal itu lebih banyak. Hanya saja karena terkadang syahwat itu terlalu dominan sehingga kita ini mencari yang haram, lupa akhirnya akal kita nggak bisa berpikir yang halal itu sebenarnya banyak. Ya. Halal itu halal yang disepakati itu banyak dan jelas. Haram yang disepakati itu sedikit dan juga jelas. Maka tinggalkan.
Yang nggak jelas itu apa? Bainahuma, antara halal dan haram ini nggak jelas, namanya subhat. Subhat itu apa? Pendapat pertama, subhat itu adalah hal yang makruh. Subhat. Subhat itu adalah hal yang perbedaan antara ulama. Ada ulama yang mengatakan gini, kalau sholat nggak baca bismillah, kalau sholat nggak baca fatihah pas rakaat pertama maghrib, karena imam kan udah baca ya, keras maksudnya. Jadi kalau sholat nggak baca fatihah rakaat pertama maghrib, ada ulama yang mengatakan batal. Ada ulama yang mengatakan sah. Nah, perbedaan antara ulama ini, ada yang mengatakan yang seperti itu adalah subhat. Maka biar aman, baca fatihah saja. Karena kalau baca fatihah, sah menurut semuanya. Kalau nggak baca fatihah, sah menurut yang membolehkan dan nggak sah menurut yang tidak membolehkan. Biar aman, baca fatihah, biar sah menurut dua ulama. Ada yang mengatakan subhat itu seperti itu. Sesuatu yang boleh tidaknya diperdebatkan. Maka kita ngambil yang paling aman. Ya. Itu pendapat subhat yang nomor 2. Jadi subhat itu yang pertama artinya yang makruh. Apa itu makruh? Seperti masuk masjid itu sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Sunnah. Kalau nggak sholat tahiyatul masjid, makruh. Maka kalau kita nggak sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid, itu kita nggak berbuat haram, tapi melakukan subhat. Berdosa? Tidak berdosa. Tapi lebih baik jangan melakukan yang subhat. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika kita meninggalkan yang subhat, kita telah menjaga agama dan kehormatan kita. Karena ketika kita terbiasa dengan yang subhat, nanti kita akan terbiasa dengan yang haram. Cuma makruh, lama-lama haram nggak apa-apa. Akhirnya terjerumus dalam keharaman. Artinya meninggalkan yang subhat itu menjaga agama kita. Karena kita menjadi tidak meremehkan haram. Karena orang yang meremehkan yang haram itu didahului biasanya dengan meremehkan yang makruh. Awalnya, makruh. Lama-lama, makruh kan boleh. Setelah terbiasa, akhirnya haram pun nggak apa-apa. Jadi makruh itu adalah gerbang atau benteng sebelum ke haram. Ketika makruh itu sudah terbiasa, maka menuju ke haram itu tinggal satu langkah lagi. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang menjaga dari subhat, dia telah menjaga agamanya. Yang kedua, menjaga dari yang makruh itu telah menjaga kehormatan. Makruh ini biasanya yang tahu makruh hanya ulama. Umumnya orang taunya haram. Contoh, orang awam ketika mendengar hadis, kalau masuk masjid, sholatlah tahiyatul masjid. Sholatlah ini bukan perintah wajib, perintah sunnah. Tapi yang tahu itu sunnah dan kalau meninggalkan makruh itu ulama, ustadz yang tahu fikih. Tapi umumnya masyarakat setelah mendengar hadis itu meyakini kalau nggak tahiyatul masjid itu jelek, dosa. Paham nggak? Nah, merokok orang sepakat membahayakan. Maka banyak pendapat dan guru kami juga banyak yang cenderung ke pendapat ini, merokok itu haram. Karena secara kedokteran terbukti membahayakan. Tapi ada ulama pun yang mengatakan makruh. Jelek tapi nggak sampai tingkatan haram. Walaupun ada ulama yang memahami perbedaan pendapat antara makruh dan haram ini, tapi tetap yang beredar di masyarakat ini berbahaya berarti haram. Nah, ketika kita melakukan yang makruh, kita akan dicela oleh orang. Oh ini ngerokok, oh ini nggak tahiyatul masjid. Walaupun hakikatnya itu nggak dosa bagi yang meyakini makruh ya.
itu nggak dosa. Tapi umumnya orang itu menganggap jelek. Maka ketika kita meninggalkan makruh, kita telah beruntung 2 kali. Pertama, benteng kita ke yang haram masih tebel. Karena makruh itu masih bermanfaat bagi kita untuk menjadi benteng. Yang kedua, kita selamat dari celaan kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang, makruh itu jelek, seakan-akan haram. Maka kata Nabi, istabro'a lidinihi wa irdi. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya, maka kita jangan meremehkan yang makruh. Jangan meremehkan hal yang, contoh gini. Jadi jangan meremehkan hal yang tidak baik walaupun tidak haram. Misal, lewat depan orang tua itu nuwun sewu, merunduk. Walaupun tidak merunduk, tidak dosa. Tapi jangan meremehkan itu. Karena ketika kita terbiasa tidak merunduk ke orang tua, lama-lama kita merendahkan orang tua. Lah, merendahkan itu dosa. Merunduk itu tidak dosa. Tapi dengan kita selalu merunduk, kita sedang membangun benteng untuk tidak merendahkan. Dan ketika kita tidak merunduk, dilihat orang akan menjelekkan kita. Walaupun itu nggak dosa. Jadi ketika ada adab yang ada di masyarakat dan itu tidak menyelisih syariat, jangan terus, cuma adat, cuma kebiasaan. Jangan. Itu menjadi penjaga agama kita dan kehormatan kita. Dan itu disuruh oleh Rasul. Itu termasuk syubhat itu. Maka lebih baik jangan dilakukan atau jangan ditinggalkan. Karena dengan menjaga diri kita dari yang syubhat, kita telah menjaga agama dan kehormatan kita. Nah, dan itu penting. Dan Rasul menyuruh kita untuk menjaga kehormatan dan agama kita. Ya. Dan ini salah satu dalil juga, adab-adab di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau masyarakat menganggap baik, kita melakukannya semampu kita. Kalau suatu saat nggak mampu, nggak dosa. Memang nggak mampu. Kalau itu jelek, kita tinggalkan. Contoh di desa itu, desa saya ya, kalau desa masing-masing mungkin bisa berbeda. Kalau kita lagi ada hajat seperti akikah, seperti khataman Al-Quran, pengajian keluarga, tetangga kanan kiri itu walaupun tidak keluarga, adat yang berlaku itu kita ngasih walaupun 1 piring. Ya, di piring itu mungkin ada manisan setengah, ada gorengan setengah. Tapi kasih, walaupun kanan kiri itu bukan keluarga sehingga bukan termasuk undangan. Karena juga namanya acara keluarga ya, cuma ayah ibu, kakek nenek, paman bibi, cucu dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak ngasih gorengan ataupun manisan yang mungkin 1 piring itu kalau di total nggak sampai 10.000 atau nggak sampai 20.000, itu kita memang nggak dosa, memang nggak dosa. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, pertama kita akan menganggap tetangga itu biasa saja. Padahal Rasulullah itu juga mengajarkan kita untuk memperhatikan tetangga. Akhirnya syariat memperhatikan tetangga itu gara-gara kita tidak melakukan adat yang baik, kita lupakan syariat itu. Akhirnya kita nggak menjalankan syariat memuliakan tetangga. Akhirnya kita kan meninggalkan syariat itu. Jadi dosa dong. Ya, awalnya melakukan hal yang makruh, lama-lama jadi dosa. Nah, yang kedua, tetangga itu akan ngomongi kita. Nah, tentu ngomongi itu yang dosa tetangga. Tapi hati kita yang diomongi, kalau nggak kuat, kita akan dendam. Dan dendam itu dosa. Akhirnya kita berbuat dosa juga. Ya, seperti itu. Jadi itu menjaga agama kita dan menjaga kehormatan kita. Jadi itu penting dan itu disuruh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah kiasan. Barang siapa yang tidak menjaga dari yang makruh, itu kiasannya seperti seseorang yang menggembalakan kambing di perbatasan antara rumputnya dia
atau rumputnya orang banyak, rumputnya umum dengan rumputnya milik pemerintah atau rumputnya milik orang lain. Ya kan? Ketika kambing itu kita taruh di perbatasan, namanya kambing nggak punya akal. Apalagi banyak kambingnya. Sangat mungkin sekali kambing itu akan makan di rumput yang bukan miliknya dia. Sehingga kalau ketahuan sama yang punya, maka akan dipenjarakan kita, ya kan? Karena mencuri rumput orang. Bukan milik kita. Sama, ketika kita terbiasa dengan yang makruh, yang syubhat, kita itu sedang ada di perbatasan antara yang halal dengan yang haram. Halal